Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga rezeki yang berlimpah dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana fitnah dan tuduhan liar dari Hasto kepada Pak Jokowi akhirnya terbongkar semuanya, teman-teman. Akhirnya semua telah menemukan titik terangnya. Di mana mungkin kalian masih ingat dua fitnahan pamungkas Hasto, dan fitnahan ini terus digoreng oleh para pembenci, yakni Pak Jokowi dituduh mengintervensi KPK untuk mengkriminalisasi Anies Baswedan. Dan yang kedua, Pak Jokowi dituduh mengintervensi KPK untuk menangkap dan memenjarakan Hasto. Dua fitnahan ini akhirnya dibongkar dan dikuliti oleh mantan penyidik KPK. Tidak hanya itu, Bang Zulfan Lindan juga melengkapi cerita mantan penyidik KPK ini bagaimana proses pemilihan Firly Bahuri sebagai ketua umum yang menjadi titipan sebuah partai yang mungkin diberi tugas juga untuk menyembunyikan ataupun mungkin memendam beberapa kasus serta menyingkirkan orang-orang yang independen di KPK. Dan ceritanya sangat lengkap dan sangat mengagetkan, teman-teman. Makanya kalian harus nonton videonya full agar tahu cerita sebenarnya. Oke, sebelum kita mulai jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. KPK itu kan bagian dari eksekutif, diubah lah ya. Tetapi dalam kewenangan penyelidikan dan penuntutan, ya itu mereka independen. Yang pertama, Bang. Oh, ada. Dan ada. Makanya karena independen itulah, maka saya nggak yakin Presiden Jokowi akan kemudian mengintervensi. Dan contoh paling nyata adalah bagaimana Firly Balelo terhadap Jokowi ketika tes wawasan kebangsaan. Ketika Firly menyingkirkan 75 orang pegawai-pegawai terbaik gitu ya, termasuk saya gitu ya. Ada tuh disingkirkan. Iyalah oleh Firly gitu kan, masuk Bang Novel Baswedan ya kan, 75 orang disingkirkan ya. Itu kan presiden, saya ingat hari pertama hari kerja setelah libur lebaran, presiden pidato. Saya ingat 2 menit pidatonya. 75 orang ini jangan dipecat. Ya, Dia hanya bilang ada videonya, jangan diberhentikan, ya kan? Mereka istilahnya diberikan pelatihan saja gitu. Tetapi Firly nggak mau. Firly malah langsung cepat-cepat mengeluarkan surat perintah pemecatan, Bang. Dan kemudian, ya ini jujur ya, akhirnya kan Presiden ya sudah mengeluarkan perintah, ternyata Firly kemudian, ini baru saya ngomong sekarang nih, demi Bang Dufan, dulu belum pernah nih ada kejadian. Ini penting nih. Eksklusif. Ya, kutip ya kan? Presiden Jokowi ya begitu udah pidato kan beliau kan tegas gitu ya, wah kan nggak mungkin pidato lagi, Firly lu kurang ajar gitu kan, nggak mungkin ya kan, ya udah. Tapi akhirnya kita lihat bagaimana kemudian Kapolri pun yang melihat perintah dari Presiden Jokowi tidak diindahkan oleh Firly, yang artinya Firly tentu, nah kalau ini saya sepakat, Firly nggak sendirian, pasti ada backingnya Firly di sini. Ya, itu. Nah kalau itu nanti gitu kan. Nah jadi akhirnya kita yang ini diselamatkan gitu kan, dan tanda kutip gitu kan, akhirnya dibawa ke Polri ya, artinya karena mereka tahu bahwa orang-orang ini berintegritas, dan Firly itu kejam loh, dia membuat 57 orang yang diberhentikan ini adalah merah, nggak bisa dibina, Bang. Emang kurang ajar sekali gitu kan, merah nggak bisa dibina, jadi nggak bisa nyari kerja kemana-mana gitu. Itu sebabnya. Oh, nggak bebas lingkungan gitu dong, kayak zaman dulu ini dong, nggak lolos litsus ya. Jadi kembali lagi, Bang, bahwa Firly itu nggak dekat dengan Jokowi. Firly itu nggak punya hubungan khusus dengan Jokowi. Kalau ada, Bang, pasti sudah merasakan ketika di KPK gitu kan. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya kita melihat ya Firly kan seperti ya sangat berambisi ya. Ya bagaimana dia kemudian akhirnya menjadi pertama kali dalam sejarah ketua KPK menjadi tersangka korupsi, gitu kan. Nah, kemudian yang ketiga ya kembali bahwa ketika Firly tidak menaikkan Hasto dari tahun 2020 sebagai tersangka, ya kemudian sampai kemudian terakhir dia diberhentikan ya karena dia terjadi tersangka korupsi, ya yang menikmati kan Hasto. Jadi kenapa sekarang Hasto teriak-teriak? Ketika dia sudah menikmati 5 tahun sebelumnya. Iya. Baru bicara kriminalisasi sekarang. Baru bicara kriminalisasi sekarang. Karena tadi di persidangan ngomong lagi dia.
Toh, Panjang lagi orasi, Bang. nggak masalah, Bang. Jadi Sorry, dia udah orasi. Orasi. Apa ya maksudnya inilah. Jadi gini, Iya, memang bukan- itu udah, adalah pembelaan orang gitu kan. Apa ketika Wajar dia aja. ketika dia kemudian membela diri kan hal-hal yang wajar ya, Bang. Iya, Baik iya. itu hukum maupun pidana. Karena kan ya nggak ada orang, sebenarnya nggak ada orang mau siap masuk penjara. Ya kan sebelumnya dia mengatakan siap masuk penjara, tapi ternyata minta penangguhan penahanan. Gitu, Bang. Itu sama juga dengan diminta laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Waduh. Kita tahu bahwa kita harus memilih beberapa orang. Fit and proper test sudah berjalan. Bang, anggurnya boleh saya minta, Bang. Iya, iya. Ya betul. Betul, Bang. Ya. Nah, kemudian yang mengorkestra soal Firly menjadi ketua ini kan udah pasti kan yang paling depan kan fraksi PDIP. Nah, ketahuan kan sekarang benang merahnya. Ya, memajukan Firly itu PDIP. Ya, PDIP kemudian kan kita tahu siapa yang mengendalikan fraksi. Ya udah pasti sekjen kan. Kalau di organisasi politik kan gitu. Ini belum ada nih. Ya, di atas Belum ada di mana-mana. di atas sekjen ya pasti ketua umum. Ya. Iya. Iya kan? Nah, jadi kalau kita lihat di situ bahwa memang Firly ini nggak bakal dengar Jokowi. Betul, cocok, Bang. Nggak mungkin. Dia jalan sendiri. Jadi kemarin tuh Karena bukan jasa Jokowi dia menjadi ownernya. Ya, bukan jasa Jokowi dia jadi ketua KPK, tapi jasa PDIP. Kemarin Bang, Di sini adalah Hasto sebagai sekjen. waktu saya ketemu Pak Jokowi itu sempat ngomong kayak gini. Kalau saya memang mau mempenjarakan Mas Anies, katanya, saya pakai kejaksaan aja, pasti masuk itu. Kalau KPK agak susah, Agak sulit. agak sulit katanya. agak sulit. Pak Jokowi ngomong gitu. Ya, agak sulit Terus karena gue bilang ditambahin sama Ari. berarti nggak bisa nggak kan? organik sama dia. Itu saya bilang sama Bapak ya. Jadi ketika KPK ya, ketika Hasto dalam podcast mana mengatakan bahwa Jokowi ingin mentersangkakan Anies, saya tertawa terbahak-bahak mendengar podcast itu gitu. Nah, ini saya mendengar satu cerita. Ya, masih saya bilang, kenapa, Bang? Cerita dulu berulang. Karena yang minta ya, yang terkait yang ingin Anies naik itu adalah Ada Firly, host Bang. 3 nih. Ya kan? Itu adalah Firly. Makanya kenapa Terlepas Firly sama dengan Jokowi apa enggak itu Ya, urusan lain. karena Firly Udah jangan dipaksain. Karena Firly ya ketika dia ingin Anies naik ya Naik sebagai apa nih? tersangka ya Kasusnya kemudian naik, Bang. Iya, tapi iya. kan ditolak sama anak buahnya. Kita tahu ada deputi penindakan Bang Karyoto, ada Bang Endar deputi penyelidikan. Karena nggak ada buktinya kan? Karyoto Polda. Ya, dan kemudian nolak. Waktu itu ya, nolak. makanya kenapa kan disingkirin Karyoto sama Endar. Ya kan kita akhirnya rame kan? Kalau misalnya Jokowi yang ingin minta Iya. Anies naik, Naik. ya kan? Ya tentu kalau misalnya dikatakan bahwa Pak Jokowi dekat dengan polisi pasti setuju dong, Iya. ya kan? Iya. Ya kan, tapi kan enggak. Nah, justru menarik kata Abang, kenapa Firly ngotot banget Anies naik, tapi kemudian Hasto malah mengatakan kita Jokowi, ya kan? Waktu podcast kemarin. Sorry, Firly Iya. ingin agar Anies naik tuh kenapa? Nah itu kita nggak tahu. Oh. Ini masalah kompetisi elektoral. Kan biar Ganjar lawan Prabowo aja, Bang. Nah, kalau itu gimana kalau Ganjar Prabowo? Karena Karena ini logika politik. Memikirkan lawan berat di kompetisi. Karena dia percaya kalau lawan Prabowo menang. Oke. Waktu itu kan surveinya Ganjar tinggi. Dan Jokowi masih ada di belakang. Iya. Jawab. Jadi Dan Prabowo udah terbukti kalah 2 kali pilpres. Iya. Jadi formula paling mudah secara atas. Formula mereka yang udah teruji 2 kali menangin pilpres lah. Udah ngerti lah Prabowo. Jadi kan. dia nanti itu saya nanti Anies tuh akhirnya gagal menjadi tersangka. ya karena emang nggak ada buktinya. Jadi ada pihak-pihak lain di KPK yang mengatakan enggak. Oh iya karena tegas. Karena tegas. kita Kan saya bilang makanya kenapa saya percaya dengan KPK saat ini. Ya, bahkan sampai ketika zaman Firly pun anak buahnya ketika diminta untuk naik nggak mau naik gitu ya. Expose. Ya ketika expose gelar perkara emang karena nggak ada mau belasan kali expose pun ya kalau emang buktinya Bang Anies tidak naik ya nggak akan naik gitu kan. Seperti itu Bang. Jadi maksudku ini sepakat dengan yang Abang katakan tadi. Jadi kan kita ini puzzle kan. Ya. Puzzle Abang di DPR, puzzle Ya, aku di karena saya ini Coba, gini, Bang. Ya Bang. sempat mendengar ketika ditanya Pak Jokowi itu ngomong, ngapain kita penjarakan Anies, tersangkakan Anies? Itu kan gendang orang, masa kita menari di gendang orang lain? Dia menyebutnya genderang orang. Genderang orang. dia kan. Berarti kalaupun itu Firly dan backup politik di belakangnya,
Pak Jokowi merasa berbeda dengan genderang Iya. atau backup politiknya Firly itu dong Bang? Iya. Pada waktu itu. Ya beda. Kan udah beda sejak pemilihan Kapolri kan. Jadi ketika saya bertanya tadi di belakang Firly siapa? Saya nggak tahu, tapi kan jawabnya beliau. Nah, iya beliau yang jawab. Kan memang udah beda sejak pemilihan Kapolri. Abang Gitu ya? kemana? Iya kan? Enggak, kita minta pendapat pakar hukum dulu. Iya, iya, Ini iya, Bang. Iya, apa? betul setuju. Oh iya. Ya, cocok. Ini terlalu politik nih omongan dia. Iya, iya. Ya kan kita harus kembalikan ke langit lagi nih, Bang. Enggak, Ya kan? tapi Balik mumpung ke lagi Kito masih kita. dibenerin Iya. soal bahwa Firly itu dekat sama Mega itu dari mana tuh Bang? Hah? Mungkin bukan Mega. Ya dari Budi Gunawan lah. Ini live nih, ini live nih. Iya, live ini, Bang. Iya memang. Ada baru lagi nih. Loh kan yang Polri kan Pak Budi Gunawan. Ini yang saya bilang tadi pecah kongsinya sejak pemilihan Kapolri. Oh gitu ya? Iya. Pemilihan Tapi Kapolri kan yang dulu apakah ya. dalam proses itu Budi Gunawan terlibat kita kan nggak tahu. Iya, iya. Kalau ditanya proses kenalnya ya pasti dari mana. Ini bicara proximity ya. Ya. Jadi Kan selama di KPK ini kan lama. Ya, Baik sebagai penyidik, tapi pasti di ruang lebih besar ya. dari penyidik KPK secara keseluruhan itu Ya. ada nggak dirasakan intervensi politik itu? Ya nggak ada lah Bang. Hari ini ya Mana bedanya? semuanya terbantahkan oleh jaksa penuntut umum yang menuntut mendakwakan pada Hasto. Jelas sekali dua perkara itu Bang. Perkara suap seperti apa perbuatan-perbuatannya, ada uang dari Hasto ya kan, kemudian merintangi penyidikan, bagaimana kemudian akhirnya menyuruh Harun Masiku melarikan diri, ya merendam handphone gitu ya. Saya bingung karena kenapa ada pertanyaan benar, ada pertanyaan kenapa sih Mas pada waktu itu dia merendam handphone, karena waktu itu belum ada teknologi handphone ya itu direndam masih bisa nyala. Handphone saya ini direndam masih bisa nyala. Iya, sekarang iPhone 15 tuh udah bisa anti. Ya dulu makanya kamu pertanyaan kenapa sih Hasto? Oh, rendamnya supaya rusak, ya kan? Itu. Tapi itu dilakukan nggak sih? Ya dilakukan lah, makanya kan Mas Dawan. Nah, akhirnya penyidik ya merasa dia terintangi. Terintangin apa? Dia nggak bisa mendapatkan barang bukti handphonenya. Dia nggak bisa menangkap Harun Masiku sampai saat ini, gitu Bang. Jadi kan ketika kemudian dikatakan bahwa ini adalah politik, Bang, saya kan udah punya banyak pengalaman menangani kasus politik. Bukan hanya sekjen loh, sekjen saya pernah. Sekjen Abang dulu kan. Semua narasinya hampir sama. Ini adalah politisasi, ini adalah politik. Tetapi KPK berhasil membuktikan dia tidak politik. Kenapa? Karena berhasil melimpahkan ke pengadilan. Saya mau tanya satu hal. Gitu. Tadi. Nanti dulu ini penting. Itu bisa sampai ada bukti bahwa Hasto meminta agar Harun Masiku itu merendam tuh dari mana sih? Bang, KPK belum punya kewenangan melakukan penyadapan. Ya. Itu dari penyadapan? Ya, dari penyadapan, makanya ada juga dari handphone, WA, kan KPK udah punya buktinya kuat. Jadi ketika KPK hari ini mengatakan perbuatan Hasto ABCD, itu pasti ada dasarnya, Bang. Apakah keterangan saksi, apakah barang bukti, apakah alat bukti. Ya, dan kemudian ketika KPK melakukan pemeriksaan, ketika dikatakan bahwa ada tekanan dan sebagainya, ada CCTV kok Bang. Tuduhan-tuduhan bahwa penyidik KPK melakukan intimidasi, nggak ada, nggak mungkin Bang. Saya nanya itu kenapa? Karena kan PDIP selalu mengatakan tidak ada bukti-bukti yang bisa andalkan. Nggak ada Bang, pasti ada. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi kan ketika Abang mengatakan bahwa sebenarnya ini kan sudah di tahun lalu. Ya benar, karena di tahun 2020 bahkan Bang Novel pun juga mengatakan hal yang sama. Penyidiknya yang saat itu ada melakukan penyidikan kemudian disingkirkan lewat TWK kan sudah diperiksa juga oleh KPK. Ya, tinggal pimpinan KPK-nya yang belum diperiksa nih. Firly Bahuri nih. Ya kan? Lagi ditahan kan? Siapa? Firly? Firly sampai saat ini udah tersangka tapi belum ditahan, ya kan? Itulah menarik. Nah, kembali lagi Bang, bahwa tuduhan-tuduhan bahwa ini intervensi, ini pesanan, bagi saya tuh merupakan hal yang biasa. Ya, tadi saya sepakat dengan Bang Ade ya bahwa itu kan supaya menggembirakan pendukungnya. Ya, tapi kalau jadi tuduhan pemerintah dalam konteks ini Prabowo, apalagi Jokowi kan? Intervensi nggak mungkin ya? Ya nggak mungkin lah. Gimana cara mengintervensi Bang? Di KPK ya. Saya mau kasih tahu ya Bang, KPK itu orangnya kritis-kritis Bang. Wah pertarungan, nggak bisa pimpinan KPK dari dulu sampai sekarang. Kalau proses penegakan hukum clear, makanya saya katakan kalau saya pimpinan KPK saya kritik paling keras. Tapi kalau proses penegakan hukum nggak mungkin. Karena apa Bang? Karena semuanya punya suara.
penyelidik, penyidik, penuntut, dan nggak bisa main-main, Bang. Contohnya, Bang, paling nyata Formula E, Bang. Nah, Walaupun ada perintah untuk menaikkan misalnya ada perintah untuk menaikkan Bang Anies jadi tersangka, kalau nggak ada buktinya, nggak akan naik. Mau berapa belas kali ekspos, nggak akan naik, Bang. Nah, teman-teman, itulah tadi video yang sangat luar biasa, pengakuan yang sangat mengejutkan dari mantan penyidik KPK dan juga Bang Sulvan Lindan terkait dengan tuduhan dan fitnah yang terus dilontarkan oleh Hasto Kristianto terhadap Pak Jokowi. Bagaimana intervensi-intervensi Pak Jokowi yang selama ini dituduhkan kepadanya tidak terbukti adanya, teman-teman. Semua hanya rekayasa Hasto, semua hanya cerita bualan Hasto, yang mungkin ini untuk menjatuhkan harkat dan martabat Pak Jokowi. Tapi ya, mungkin kita bisa lihat juga kemarin jawaban Pak Jokowi ketika ditanya soal tuduhan dan fitnah yang terbaru dari Deddy Sitorus. Nah, ternyata Pak Jokowi sudah gedek, sudah emosi, sudah jengkel karena fitnah-fitnah ini tidak terbukti adanya, teman-teman. Dan tadi bagaimana Bang Sulvan Lindan menjelaskan secara detail bagaimana proses pemilihan Firly Bahuri di Komisi 3 DPR. Yang ternyata ya ada tangan-tangan yang bermain, ada fraksi-fraksi yang secara khusus mendorong Firly, menitipkan Firly agar dia dipilih menjadi ketua. Dan fraksi ini ternyata nurut sama sekjen. Waduh. Dan di atas sekjen ada ketua umum. Apakah Megawati nggak tahu apa yang dilakukan oleh Hasto? Ataukah Megawati memerintahkan Hasto? Dan Hasto menyampaikan ini kepada fraksi PDIP di DPR RI, teman-teman. Nah, ini yang akan kita rajut kemudian ceritanya nanti. Kita akan tunggu bagaimana update-update selanjutnya ya. Dan bagaimana tadi mantan penyidik KPK menjelaskan secara detail kronologi kasus Hasto, bagaimana kasus Hasto ini bukan kriminalisasi, bukan politisasi, tapi pure memang tindak pidana, teman-teman. Karena ya kasusnya memang mandek dari tahun 2020 dan kita tahu di tahun 2020 itu yang menjadi ketua KPK adalah Firly Bahuri, yang dimana dia juga menjadi tersangka saat ini, teman-teman. Karena kong kali kongnya dengan Menteri Pertanian kemarin, Syahrul Yassin Limpo di lapangan badminton. Dan kita tahu bagaimana proses pemilihan Firly Bahuri dan siapa yang menitipkan Firly Bahuri ke KPK. Apakah memang ada kasus yang ingin disembunyikan, teman-teman? Apakah ada kasus besar di balik kasus Harun Masiku ini? Kok sulit banget gitu? Kok sampai segitunya sekjen bermain? Kok sampai segitunya partai bermain? Nah, kalau benar ada kasus besar di baliknya, semoga KPK bisa segera menemukan Harun Masiku dan membongkar kasus ini sampai ke dalam-dalamnya. Oke, sebelum kita akhiri, jangan lupa teman-teman like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.